Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, mengikuti alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dimuji senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan menjelang maghrib ini kita kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Sekarang kita Umdatul Ahkam, mengenal kita perlu ilmu. Kita kembali membahas tentang perihal ibadah. Kita mengulang terlebih dahulu hadis nomor 79, yaitu tentang masalah imam, khutbah tentang imam. Yaitu hadisnya yang dibacakan ulang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin." Nabi SAW bersabda, "Tidakkah kalian itu takut? Tidakkah takut orang-orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam?" Dia mengangkat kepalanya mendahului imam saat setelah rukuk, bahwa Allah akan mengganti kepala mereka dengan kepala keledai, atau Allah merubah rupa mereka seperti rupa keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini membicarakan tentang orang yang lebih cepat daripada imam, lebih cepat daripada imam dalam sholat berjamaah. Kemarin telah kita singgung bahwasanya mengikuti imam itu ada bentuknya, ada 3. Yang keliru itu ada 3, yang tepat itu 1. Yang keliru itu ada 3, yang tepat itu 1. Jadi totalnya ada 4. Yang pertama yang kita bahas di sini, lebih cepat daripada imam. Kemudian yang kedua, sangat telat dari imam. Kemudian yang ketiga, gerakannya berbarengan dengan imam. Gerakannya berbarengan dengan imam. Nah, yang keempat, ini yang dimaksud nanti kita lihat pada hadis ke-80, yaitu mengikuti imam. Imam rukuk, kita ikuti rukuk. Imam bangkit dari rukuk, kita bangkit dari rukuk. Imam sujud, kita ikut sujud. Jadi tidak lebih cepat daripada imam, tidak sangat lambat daripada imam, tidak berbarengan juga dengan imam, namun kita mengikuti imam. Dan ini yang lebih tepat dalam masalah ini. Nah, maka kesimpulannya dari hadis 79 yang telah kita bahas kemarin, tidak boleh mendahului imam. Kalau di sini bentuknya yang disebutkan oleh Nabi SAW, haramnya mengangkat kepala dari sujud sebelum imam. Dan ancaman dalam hadis tersebut menunjukkan larangan. Nah, sekarang kita lihat hadis ke-80. Hadis ke-80 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala taqtalifu alaihi. Fa idza kabbara
sesungguhnya imam itu ju'ila diangkat liutamma bihi untuk diikuti. Imam itu diangkat supaya diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah menyelisih imam. Fala takhtalifu alaihi, janganlah menyelisih imam. Lalu disebutkan di sini, jika imam bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u, jika imam itu rukuk, maka rukuklah. Jika imam rukuk, maka rukuklah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Kemudian wa idza sajada fasjudu, jika imam itu sujud, maka sujudlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, jika imam itu sholat sambil duduk, maka sholatlah kalian juga ikut duduk ketika itu semuanya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita tambahkan lagi dengan satu hadis karena ini saling terkait, hadis 81. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin fa shalla jalisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumahnya. Ketika itu beliau syakin, dalam keadaan sakit. Fa shalla jalisan, ketika itu Nabi SAW salat sambil duduk. Wa shalla wa'ahu qaumun qiyaman, lalu beberapa sahabat ikut sholat di belakang beliau, namun mereka sholat sambil berdiri. Ada sahabat yang ikut di belakang Nabi SAW, namun mereka sholat sambil berdiri. Kemudian fa'asyara ilaihim, beliau berisyarat kepada mereka agar duduk. Jadi Nabi SAW awalnya duduk, kemudian lihat di belakang beliau itu sholat semuanya sambil berdiri. Nabi SAW berisyarat menandakan kalian juga duduk. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, fa'asyara ilaihim an ijlisu falamman sarafa, ketika itu Nabi SAW memberi isyarat kepada mereka agar duduk. Ketika sholat sudah selesai, beliau bersabda, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Nabi SAW mengatakan setelah selesai sholat, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jika imam itu rukuk, maka rukuklah. Jika imam itu bangkit dari rukuk, maka bangkitlah. Jika imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Ingat kalau hadis sebelumnya pakai wa di tengah, rabbana walakal hamdu. Kalau hadis ini rabbana lakal hamdu. Wa idza shalla jalisan, jika imam itu sholat sambil duduk, fasallu julusan ajma'un, maka ikutlah sholat sambil duduk. Kalau imam tadi sholat sambil duduk dari awal, maka sholatlah kalian itu sambil duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari dua hadis tadi, yaitu yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari Aisyah. Yang pertama, kesimpulannya, kewajiban seorang makmum itu mengikuti gerakan imam. Kewajiban seorang makmum mengikuti gerakan imam dalam sholat dan harap mendahului imam. Pendalilannya bagaimana? Lihat pendalilan yang pertama, Nabi SAW mengatakan
maka disuruh diikuti, tidak boleh didahului. Itu pendalilan pertama. Pendalilan kedua pada kalimat fa'idza raka'a farka'u. Jika imam rukuk maka ikutlah rukuk. Di situ ada huruf fa. Dalam bahasa Arab huruf fa ini ada disebut imam rukuk, baru setelah itu makmum rukuk. Fa itu menandakan memang makmum melakukannya setelah imam, namun tidak telat dari imam. Ya, tidak telat dari imam. Jadi makmum itu rukuk, setelah imam itu rukuk dulu, langsung lakukan rukuk ketika itu. Dia tidak terlalu lama. Ya, tidak terlalu lama. Huruf fa konsekuensinya seperti itu. Memang dia lakukan setelah imam, namun tidak dengan waktu yang lama dia lakukan. Jadi langsung. Faedah yang kedua, diharamkan menyelisih gerakan imam. Jadi pada tahtalifu alaihi, diharamkan menyelisih gerakan imam. Dan ini bisa masuk dalam pembatal salat. Dan ini bisa masuk dalam pembatal salat. Dan misalnya ada yang melakukan sengaja, kemarin telah kita sebutkan, dia sangat telat dari imam. Dia sujudnya terlalu lama, imam sudah duduk antara dua sujud, mau turun, imam itu mau turun sujud yang kedua, dia baru bangkit dari sujud yang pertama. Sangat telat dari imam. Nah, seperti ini bisa membatalkan sholat ketika dia lakukan dengan sengaja. Ya, ini bisa jadi pembatal sholat ketika dia lakukan dengan sengaja. Mari kita contohkan ada kasus yang tidak sampai membatalkan ketika tidak sengaja. Contoh misalnya masjidnya Masjid Agung, jamaahnya banyak, masjidnya full, di tengah sholat sound sistemnya mati. Kemudian ketika sholat di rakaat pertama, makmumnya dengar rakaat kedua mati lampu. Dan ketika listriknya itu nyala, sudah di rakaat ketiga. Ya, listriknya itu nyala, sudah di rakaat ketiga. Baru makmum sadar ini sudah di rakaat ketiga ini sekarang. Ternyata dia dapati nanti sampai rakaat terakhir, makmum mendapati dia kurang satu rakaat. Imam sudah sempurna. Maka ketika itu konsekuensinya makmum tadi berarti telah satu rakaat, dia tinggal tambah satu rakaat yang ada. Ini tidak membatalkan sholat karena tidak sengaja, karena kondisi. Nah, kalau kesengajaan tadi, misalnya dia sengaja gimana? Dia memperlama sujud di dalam sholat. Makanya bapak ibu-ibu tolong diperhatikan, boleh kita itu berdoa saat sujud, itu dibolehkan untuk mengamalkan sabda Nabi SAW. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a. Tempat yang seorang hamba itu paling dekat dengan Allah yaitu ketika dia itu sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Namun berdoa di sini kalau kondisinya sebagai makmum ada dua syarat. Satu, berdoa ketika sujud tidak boleh telat dari imam. Ya, tidak boleh telat dari imam. Jangan sampai kadang-kadang kita berdoa, imam sudah bangkit, bahkan imam sudah mau turun ke sujud kedua baru kita bangkit. Ini nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh telat dari imam. Dalilnya apa yang kita bahas di sini? Yang kedua, tidak boleh doa ketika sujud tadi pakai kalam manusia. Tidak boleh pakai bahasa non Arab. Tidak boleh pakai bahasa non Arab. Yang boleh doanya itu dari Al-Quran, saking Quran, doanya saking hadis, atau doanya itu berasal dari bahasa Arab yang dirangkai dengan kalimat yang benar. Dua syarat ini diperhatikan. Boleh berdoa ketika sujud dengan catatan satu, tidak boleh tertinggal dari imam. Harus mengikuti imam. Imam sudah bangkit dari sujud, dia bangkit dari sujud juga. Yang kedua, pada saat kedua, tidak boleh pakai kalam manusia untuk doanya, namun harus dengan bahasa Arab. Apa dalilnya dengan bahasa Arab? Ya, saya sudah beberapa kali menyebutkan ada hadis dari Muawiyah
itu dia mesti menjawab teman di sampingnya yang mengucapkan alhamdulillah, itu masih boleh. Namun tidak boleh dijawab. Muawiyah ketika dijawab ya Allah, terjadilah dialog. Ya, terjadilah dialog. Karena ini pembicaraan di luar sholat. Bentuk pembicaraan di luar sholat juga bukan dengan bahasa non-Arab. Maka ketika itu Nabi SAW tegur setelah selesai sholat. Dalam sholat cuma ada takbir, cuma ada tasbih, cuma ada qiraatul Quran, baca Al-Quran. Tidak boleh ada kalam manusia. Ya, itu satu dalilnya yang menunjukkan bahwasanya dalam sholat khusus untuk doa usahakan dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa selain bahasa. Dari hadis yang ada tadi kita membicarakan tentang kalau imam itu diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisih. Jika imam bertakbir maka kita ikut bertakbir, jika imam itu rukuk maka kita ikut rukuk, jika imam itu bangkit dari rukuk kita ikut bangkit. Lalu ketika imam turun sujud kita juga ikut turun sujud. Caranya di sini adalah ketika imam itu melakukan gerakan kita ikuti. 3 hal kemarin yang telah kita jelaskan itu tidak dibolehkan. Yang pertama itu lebih cepat daripada imam. Ya, lebih cepat daripada imam. Yang kedua sangat lambat dari imam. Sangat lambat atau ketinggalan dari imam. Kemudian yang ketiga, gerakannya itu sama dengan imam, muwafaqah, yaitu sama dengan imam. Nah ini yang dihindari. Yang tepat adalah gerakannya ketika imam itu rukuk kita ikut rukuk, kita mengikuti imam ketika itu. Nah faedah lagi dari hadis yang telah kita bahas tadi, yang paling utama dalam masalah mengikuti gerakan imam adalah makmum bergerak setelah gerakan imam secara langsung. Jadi yang paling utama kalau kita disebut mengikuti, imam bergerak lalu makmum bergerak setelah itu secara langsung. Tidak dia menunggu 1 menit atau setengah menit, tidak. Dia dan imam turun rukuk, kemudian dia ikuti lagi turun rukuk. Jadi diikuti secara langsung. Inilah konsekuensi dari kalimat fa tadi, yaitu huruf fa tadi pada hadis. Nah sekarang faedah yang lainnya lagi ini kaitan yang tadi kita bahas. Nabi SAW itu awalnya sholat sambil duduk. Awalnya Nabi SAW sholat sambil duduk. Sejak awal sholat para sahabat itu berdiri, Nabi SAW malah tegur para sahabat, jangan sholat sambil berdiri. Kalau imam itu sholat sambil duduk dari awal, maka jamaah juga sholat sambil duduk dari awal. Jadi kesimpulannya, faedah yang keempat, apabila imam itu sholat dengan duduk lantaran tidak mampu berdiri, karena kesini imam ada sebab, Nabi SAW sakit ketika itu. Dikatakan dalam hadis tadi bahwa syakid, Nabi SAW dalam keadaan sakit. Syakid itu maksudnya marid. Maka makmum juga sholat dalam keadaan duduk. Meskipun makmum itu mampu berdiri, makmum tetap itu sholat dalam keadaan duduk. Meskipun makmum itu mampu berdiri. Apa maksudnya di sini? Kok sampai mengikuti imam dalam hal ini? Inilah bentuk realisasi mengikuti imam. Inilah bentuk realisasi mengikuti imam. Mengikuti imam ya caranya seperti ini. Imam itu dulu dari awal, makmum itu dulu dari awal. Ya nanti berbeda, para jamaah sekalian yang berbeda. Itu kalau imam sudah berdiri dari awal, kemudian dalam keadaan sakit, akhirnya dia duduk di tengah-tengah sholat, maka silakan makmum berdiri. Namun kalau imam itu duduk dari awal, maka makmum juga duduknya dari awal. Keadaannya mengikuti imam saat itu.
Ini konsekuensi dari kalimat tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kemudian faedah selanjutnya lagi, sebagian ulama itu berpendapat ini untuk bangkit dari rukuk. Imam ucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum cukup ucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Artinya makmum tidak baca lagi sami Allahu liman hamidah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Seperti jadi pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensal hadis ini. Juga rata-rata ulama Saudi Arabia juga berpendapat seperti itu pula. Namun pendapat yang paling tepat pendapat dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi menyebutkan makmum tetap baca sami Allahu liman hamidah juga. Makmum tetap membaca sami Allahu liman hamidah pula. Karena apa yang diucapkan oleh imam, kaidahnya apa yang diucapkan oleh imam berlaku juga untuk makmum. Satu. Kemudian alasan yang kedua, hadis tadi tidak menunjukkan bahwasanya jamaah atau makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah sama sekali. Cuma karena konteks kalimat mengikuti kalimat sebelumnya. Imam rukuk, kita ikut rukuk. Maka nanti ketika ucapan imam itu ucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum ucapkan Rabbana walakal hamdu. Cuma konsekuensi dari kalimat sebelumnya. Namun tidak menunjukkan makmum ditiadakan baca sami Allahu liman hamidah. Kata Imam Nawawi, tetap makmum itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Lalu lanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu. Jadi faedah kelima, makmum tetap baca sami Allahu liman hamidah, lalu lanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu. Adapun penyebutan Rabbana walakal hamdu ada 4 cara. Ya, ini riwayatnya semua sahih dan bisa dipakai. Penyebutan Rabbana walakal hamdu ada 4. Yang pertama, Rabbana walakal hamdu, pakai waw di tengah. Yang pertama, Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, tidak pakai waw. Tadi dalam hadis Aisyah, Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga, pakai Allahumma di depan. Terus pakai waw. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang keempat, pakai Allahumma tapi tengah-tengahnya tidak pakai waw. Jadi apa berarti? Allahumma Rabbana lakal hamdu. Berarti yang pertama tadi apa? Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang keempat, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Mana yang dipakai? Boleh gantian pakai 4 tadi. Karena riwayatnya masing-masing ada. Ya, riwayatnya masing-masing ada, sama-sama kuat. Jadi nggak usah dibuktikan ini pakai waw atau tidak. Ya, karena ini sifatnya variatif. Sama seperti ya riwayatnya juga ada dua-duanya doa mau tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada versi kedua, riwayatnya sama Bukhari Muslim juga, pakai Allahumma bismika amutu wa ahya. Pakai Allahumma dulu baru bismika. Ada 2 versi ini sama-sama sahih juga. Boleh dipakai dua-duanya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, imam itu diangkat hikmahnya adalah untuk diikuti dan dicontohi. Imam itu diangkat hikmahnya itu adalah untuk diikuti dan dicontohi. Dan itu kita sudah diajarkan dalam sholat sendiri, wajib patuh pada imam. Nggak boleh ngeyel pada imam. Imam itu rukuk baru ikut rukuk, nggak boleh kita rukuk lebih dulu. Kalau rukuk lebih dulu tanda bahwasanya makmumnya pengen cepat-cepat selesai, itu tanda memang dasarnya pengeyelan seperti itu. Tidak mau patuh. Atau dia saking lambatnya dari imam, sangat lambatnya dari imam, tidak boleh juga. Imam sudah sujud yang kedua, dia baru sujud yang pertama.
tidak boleh. Hikmahnya imam diangkat, makanya kita punya imam dalam sholat itu biar ada yang diikuti, biar ada yang kita contoh langsung. Oke, yang ketujuh, diperbolehkan isyarat dalam sholat karena suatu kebutuhan. Tadi kan Rasulullah SAW lihat sahabat kan berdiri. Lihat sahabat-sahabat itu pada berdiri di belakang. Rasulullah SAW sholat itu sambil duduk dari awal. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul beri isyarat tanpa ngomong. Ini isyarat tanda bahwasanya sahabat cukup duduk. Karena Rasulullah SAW ketika itu juga duduk. Maka kesimpulannya berarti gerakan tambahan di luar gerakan sholat masih boleh. Ini kan gerakan tambahan kan? Ini nggak ada dalam gerakan sholat. Isyarat seperti ini tidak ada. Maka gerakan tambahan di luar gerakan sholat masih boleh. Kalau memenuhi 3 syarat. Gerakan tambahan di luar gerakan sholat itu masih boleh kalau memenuhi 3 syarat. 1. Seperti jadi alasan di sini, dilakukan karena butuh. Tadi Nabi SAW beri isyarat supaya duduk. Syaratnya ini karena butuh. HP-nya bunyi. Maka juga dalam keadaan butuh untuk dimatikan karena mengganggu. Ya, HP-nya butuh untuk dimatikan karena mengganggu. Baru ketika itu dimatikan karena alasan butuh. Kemudian yang kedua dilakukan dalam keadaan banyak. Maaf, ini tadi dengan syarat gerakan di luar masih boleh. Berarti dilakukan. Yang kedua dilakukan tidak dalam jumlah banyak. Tidak dalam jumlah banyak. Kalau ulama Syafi'iyah itu katakan 3 gerakan sholatnya batal. Namun yang tepat tidak pakai 3 gerakan. Pokoknya kalau dikatakan banyak sudah disebut batal. Standar banyak gimana? Orang bisa nilai ini sholatnya dia sedang sholat atau tidak. Oh dia baru terus dari awal sampai akhir. Ini sholat tenang apa? Ya, dia gerak terus nggak berhenti. Nah ini paling dia nggak sholat itu ada masalah dia. Cuma berdiri saya sambil gambar. Oh kita nilai seperti itu, berarti dia itu sebenarnya nggak sholat. Karena gerakannya sudah banyak. Orang bisa nilai dia itu bukan melakukan gerakan sholat, bukan berada dalam keadaan sholat. Kemudian syarat yang ketiga dilakukan tidak berturut-turut. Dilakukan tidak berturut-turut. Syarat ini disebut oleh Syekh Muhammad Shalih ketika menjelaskan tentang gerakan-gerakan tambahan tadi. Berturut-turutnya gimana? Ya berturut-turut dia garuk terus misalnya. Bukan karena butuh, gerakannya bikin seperti itu terus. Maka gerakan tambahan ini bisa membatalkan sholat. Berarti syaratnya berapa tadi? Masih boleh gerakan tambahan? 3. Yang pertama dalam keadaan butuh. Yang kedua tidak banyak. Yang ketiga tidak berturut-turut. Nantinya kalau dia lakukan ini bukan dalam keadaan butuh, namun tidak banyak, gerakan percis terus gitu, dibuka makro, nggak batal. Sarungnya dibetulin terus makro, tidak batal. Karena biasa rata-rata sedikit. Ya, jenggotnya ditarik-tarik terus makro. Apa kaitannya jenggot dengan gerakan sholat? Ada kaitannya? Tidak ada. Ya. Atau dia melakukan gerakan-gerakan tambahan yang lainnya. Kalau tidak ada kebutuhan jadi makro. Namun kalau sampai kadar banyak, orang-orang nilai itu tidak lagi seperti gerakan sholat, maka sholatnya bisa jadi batal. Nah maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi? Beri isyarat, suruh duduk, beri isyarat seperti tadi,
Ini menunjukkan bahwasanya itu ada gerakan tambahan dan itu tidak membatalkan sholat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, yang kedelapan, dalam hadis ada penekanan mengenai mengikuti gerakan imam. Ya tadi cuma disebutkan gerakannya apa yang diikuti, takbir. Jika imam bertakbir, bertakbirlah. Rukuk. Jika imam rukuk, maka rukuklah. Bangkit dari rukuk. Jika imam bangkit dari rukuk, maka bangkitlah. Sujud. Ketika imam turun sujud, maka sujudlah. Ini semua gerakan yang nampak. Dan ini yang lebih terlihat jelas kita mengikuti imam. Ya, ini lebih terlihat jelas kita mengikuti imam. Karena ini yang namanya gerakan lahiriah yang nampak oleh jamaah dibandingkan dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Gerakan yang lainnya bagaimana? Oh, imamnya duduk tanpa iftirosh. Tidak semua jamaah lihat dan tahu kakinya keluar ketika tahiyat atau tidak. Ini tidak semua jamaah yang tahu. Namun kalau tadi rukuk sudah dari ucapan Allahu Akbar saja sudah paham itu mau rukuk. Dia ucapkan takbir Allahu Akbar sudah tahu dia itu mau takbir. Maka cuma pada gerakan-gerakan lahiriah saja disebutkan dalam hadis. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian kita dapat ambil satu faedah penting. Ini tidak disebutkan dalam syarah namun dalam pembahasan ulama yang lainnya. Mereka sebutkan yang wajib diikuti dari gerakan imam adalah gerakan lahiriah dan tidak mesti sama dalam hal niat. Tidak mesti sama dalam hal niat. Karena Nabi SAW tidak sebutkan niat di sini. Imam yang maghrib maka makmum ingatlah niatnya maghrib juga. Nabi tidak sebut. Imam niatnya nisa maka jamaah juga sholatnya niatnya juga bisa. Tidak disebut di sini. Yang disebut cuma gerakan-gerakan lahiriah. Berarti kesimpulan penting ini kaidah penting. Ini pendapat juga dalam mazhab Syafi'i. Ya, pendapat dalam mazhab Syafi'i boleh beda niat antara imam dan makmum. Boleh beda niat antara imam dan makmum. Alasan bolehnya kenapa? Karena dalam hadis ini kita tidak disuruh sama untuk hal niat. Karena cuma disuruh sama untuk gerakan lahiriah. Pertanyaan selanjutnya misalnya, sama-sama sholat 2 rakaat. Sama-sama sholat 2 rakaat. Yang satu itu niatan ya sholat ba'diyah. Ya, misalnya ba'diyah Isya 2 rakaat. Yang satunya datang ingin sholat Isya 4 rakaat. Maaf, ini tidak sama berarti 2 dan 4. Tapi sudah ada beda niat. Imamnya di sini yang diangkat jadi imam itu sholat sunnah. Kemudian yang kedua makmum di belakangnya itu belum sholat isya berarti sholat wajib. Boleh atau tidak seperti ini? Jawabannya boleh. Karena tidak diberikan syarat harus sama antara imam dan makmum. Karena seperti ini untuk mengikuti imam jadi sulit sekali. Karena nanti yang mau jadi makmum harus tanyakan dulu pada imamnya. Pak Imam, jenengan sholat apa? Dia sudah mulai sholat masalahnya. Terlalu memberatkan, banyak aja sudah. Yang penting kamu sudah ikuti imam tadi, walaupun tadi imamnya dengan makmum itu beda, dia tidak masalah. Bedanya tidak masalah. Konsekuensinya tadi karena imamnya sholat ba'diyah Isya 2 rakaat, kemudian untuk makmumnya sholat isya 4 rakaat, berarti ketika imam salam 2 rakaat selesai, tinggal makmum nambah lagi 2 rakaat. Terjadi bedanya antara imam dan makmum. Pernah terjadi di masa Rasulullah SAW niat sebaliknya. Imam yang itu sholat sunnah
Dan ini jumlah rakaatnya sama. Jumlah rakaatnya sama. Yaitu ketika para sahabat itu biasanya sholat isya itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka itu sudah ditunggu jamaah di kampungnya masing-masing. Akhirnya mereka pulang tetap mengimami juga jamaah yang ada. Mereka pulang mengimami sholat isya lagi. Masalahnya kalau sudah sholat isya dengan Nabi SAW berarti yang wajib sudah ditunaikan. Isya yang kedua itu hukumnya sunnah. Jamaah di belakangnya itu melakukan sholat wajib. Dan itu terjadi di masa Rasul SAW. Berarti terjadi bedanya antara imam dan makmum. Yang biasa jadi masalah ini untuk sholat jamaah. Ya, karena kita itu rata-rata itu jarang untuk mempraktikkan langsung dan juga jarang ngaji dan jarang bertanya tentang hal ini. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau gimana kalau imam itu sholat isya 4 rakaat, kita belum sholat maghrib. Di Asyakur ini sholat isya 4 rakaat. Saya baru datang dari stasiun, belum sholat maghrib, belum sholat isya. Aturan pertama, dahulukan urutan sholat. Maghrib itu lebih dulu daripada isya. 1. Namun ada masalah yang kedua, jumlah rakaat sholat maghrib dan sholat isya itu tidak sama. Ya kan? Sholat maghrib 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Taruhlah saya masuk dari rakaat pertama bersama imam. Jawabnya tadi isyanya 4 nih, 4. Makmumnya niatan maghrib 3. Padahal nanti imamnya salam terakhir itu ketika rakaat keempat. Namun makmum kalau maghrib tidak boleh tambah lebih daripada 3 rakaat, tetap 3 rakaat. Masalah atau tidak? Masalah. Konsekuensinya gimana? Atau solusinya gimana? Solusinya adalah tetap ikuti. Nanti ketika imam sudah di rakaat ketiga, makmum duduk tahiyat akhir. Karena dia tidak boleh nambah. Mungkin sholat maghrib gak mungkin jadi 4 rakaat, gak mungkin. Dia stop di rakaat ketiga, lalu dia baca tahiyat, kemudian salam. Masih ada kemungkinan dapat 1 rakaat bersama imam. Berdiri lagi, kerjakan sholat isya. Ketika imam sudah di rakaat keempat, dapatlah maghrib dan isya berbarengan dengan imam. Namun nanti kurang 3 rakaat dari sholat isya, dia tambah sendirian. Jadi konsekuensi dari mengikuti imam tadi, walaupun beda niat, antara imam dan makmum. Dan kemarin kita sudah bahas juga, boleh juga walaupun kita tidak dari awal itu jadi imam, di tengah-tengah sholat jadi imam. Seperti Nabi SAW sholat malam diikuti oleh sahabat. Sahabat sholat bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berubah niatnya dari niat sholat sendirian, berubah dari niat sholat jadi niat sholat berjamaah. Dan seperti itu boleh. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, kalau kita diperintahkan taat untuk imam ini dalam wilayah sholat berjamaah, maka lebih daripada itu kita punya kewajiban untuk taat kepada ulil amri, kepada pemimpin. Selama itu dalam perbuatan yang ma'ruf, bukan dalam maksiat, maka tidak boleh menentang, tidak boleh membangkang, tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ada selama itu bukan maksiat. Disuruh taat menggunakan helm, maka tetap menggunakan helm. Walaupun tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis, mau cari sana sini dalil yang sebutkan menggunakan helm wajib atau tidak ada. Nah, ketika mau ditangkap, nggak usah juga debat dengan polisi, Pak, itu nggak ada dalilnya, kamu mau tangkap saya pakai apa? Soalnya kamu kayak begini, ya, nggak bisa protes seperti itu. Tugasnya taat. Sudah kalau salah ya sudah ngaku salah. Jangan dapat perkara lagi. Mau suruh pakai dalil lagi nggak usah. Kalau dapat masalah, ya, itu untuk kebaikan. Dan selama
aturan tadi tidak melanggar aturan dalam Al-Quran, dalam hadis, tetap ditaati. Nabi SAW itu pernah bersabda ya tentang walaupun pemimpin itu adalah seorang yang zalim, rampas hartamu, kemudian menyiksamu, kata Nabi SAW, tetaplah dengar, fasma'u wa ati', tetap dengar dan taatlah. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, walaupun dia itu sampai memukul punggungmu, walaupun juga dia itu mengambil merampas hartamu dengan cara yang tidak adil, dia rampas, tetap juga wajib taat. Kata Nabi SAW di awal tadi, fasma' wa ati', tetap dengar dan taat ketika itu. Allahu a'lam bishawab. Itu hadis 79, 80, 81 yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Moga jika ada yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya sholat sunnah qobliyah, terus datang banyak orang untuk jadi makmum, terus di belakang sholat wajib, ya kan? Terus boleh nggak saya berubah dari sunnah menjadi wajib? Tidak boleh, karena sunnah lebih rendah, wajib lebih tinggi, naik tingkatan nggak boleh. Namun kalau dengan itu sholat wajib, turun tingkatan boleh jadi sunnah boleh. Namun kalau mengubah niat dari sunnah menjadi wajib tidak boleh, karena tingkatannya naik kelas. Naik kelas tidak bisa. Namun kalau turun kelas boleh. Kita sholat wajib, turun kelas jadi sholat sunnah boleh. Sehingga ketika itu tetap sholat sunnah. Ya, imam yang sholat wajib. Setelah itu jadikan sholat wajib lagi. Ya, setelah itu sholat wajib lagi. Mungkin nanti yang ada sholat wajib ini sama seperti yang tadi kemarin ini juga sama. Ya, yang ini sholat wajib jadikan malah jadi makmum di belakangnya lagi yang sedang sholat wajib. Bisa jadi seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika salat berjamaah tadi disebutkan diperbolehkan gerakan tangan. Sekarang kalau seumpamanya ada tambahan suara atau istilahnya seumpamanya kalau pas jamaah yang di sampingnya anak-anak pas berisik itu bagaimana cara mengingatkan anak-anak itu atau harus mengeluarkan kata-kata atau bagaimana? Terima kasih. Baiknya tidak dengan suara. Kalau ada kalam manusia, sholatnya jadi batal. Solusinya cuma dengan gerakan. Kalau itu samping kanan langsung atau samping kirinya langsung, anaknya cukup dijewer saja masih bisa. Ya, itu masih bisa dicubit saja. Dia sudah paham bahwasanya dia salah. Ya, atau hanya ditepuk. Sudah paham dia itu salah. Ya, tidak perlu tambah lagi dengan tidak perlu ditambahkan lagi dengan suara-suara. Nah, nanti jadi batal sholat. Ya, jadi tidak boleh ada kalau manusia dalam sholat. Kalau sudah bentuk kalimat malah langsung jadi batal sholat. Tambah dengan kata, menang diam. Sholatnya batal. Padahal mengingatkan orang dengan baik. Ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi kan makmum ada bisa imam. Karena sekarang kalau ada orang sholat subuh 2 rakaat, biasa ada duduknya aja. Tahiyyat itu ada yang tawarruk, ada yang istirahat. Kemudian kadang-kadang ini imam makmum ada juga imam enggak. Kadang-kadang saya enggak sama. Itu seharusnya sebabnya gimana? Kemudian yang kedua adalah sholat gerhana. Ini menurut informasi karena nanti kalau ada sholat gerhana, maka sholat gerhana itu nanti harus ada khotbah, enggak. Kemudian tolong disampaikan sedikit tentang sholat gerhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang yang pertama tadi besok waktu sholat subuh. Iya. Imam biasanya ada yang tadi sudah dijelaskan mengikuti imam cuma dalam gerakan yang nampak. Kalau
duduknya itu tawarruk atau iftirash, ya kaidah dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda. Kalau dari Imam Ahmad, kalau sholatnya itu cuma 1 kali tahiyat, maka duduk rakaat terakhir, duduknya itu duduk iftirash, kakinya tidak keluar. Ya, itu kaidahnya. Namun kalau tahiyatnya sudah 2 kali, ya baru nanti di rakaat terakhir itu kakinya keluar. Ya, di rakaat terakhir kakinya itu keluar. Namun kaidah dari Imam Syafi'i berbeda, dari mazhab Syafi'i itu berbeda. Di mazhab Syafi'i pokoknya kalau setiap duduk rakaat terakhir duduknya tawarruk, kakinya keluar. Sedangkan kalau duduk untuk selain tahiyat akhir tetap duduknya iftirash, termasuk untuk makmum masbuk. Dia berrakaat terakhir, maka duduknya tetap iftirash. Kapan dia bertawarruk? Nanti kalau dia sudah mau salam, mau tahiyat akhir, itu baru dia duduk tawarruk, kakinya baru keluar. Alasan dari mazhab Syafi'i selain menggunakan dalil yang sama dengan mazhab Imam Ahmad, yaitu dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi, juga ada alasan logika yang logis untuk hal ini. Yang pertama, kita kalau duduk tahiyat akhir itu sifatnya lebih lama. Ya, itu lebih lama daripada tahiyat awal. Maka karena sifatnya lebih lama, kita duduk itu lebih lama. Kalau duduknya itu tawarruk, ya duduknya itu tawarruk, maka bertahannya bisa lebih lama. Kakinya keluar, nyantai dia tidak tekan kakinya. Kalau dia tekan kakinya, dia cuma bisa bertahan sebentar. Pada situ kita selain baca tahiyat, sholawat, kemudian tambah lagi dengan doa-doa. Itu butuh duduk yang lama. Kalau disuruh duduk iftirash, ya itu agak sulit. Alasan yang kedua, ini untuk menunjukkan kepada jamaah, kalau dia jadi imam, jamaah sudah tahu, oh ini dia rakaat terakhir ataukah belum. Lihat dari mana? Lihat dari cara duduknya. Dia dari imam duduk tawarruk, oh ini berarti sudah selesai. Namun kalau belum, oh ini baru tahiyat awal ini berarti, atau baru duduk antara 2 sujud. Bisa lihat dari cara duduk imam ketika itu. Ya, kemudian kalau alasan yang ketiga, ya dikarenakan hal ini sudah jadi keumuman di masyarakat, biar masyarakat tidak bertanya-tanya kalau kita membuat gerakan-gerakan yang lainnya yang ini tidak umum di masyarakat. Ya, jadi masyarakat kata, oh seperti ini gerakan sholat, karena ini tidak bertentangan sama sekali dan setidaknya juga sama-sama kuat, cuma pemahamannya saja yang berbeda. Riwayatnya sama, dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi, namun menarikan kesimpulan itu yang berbeda. Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, pendapat yang kedua dari pendapat mazhab Syafi'i, yaitu duduk tawarruk. Pokoknya kalau itu ada di setiap rakaat terakhir, selain rakaat terakhir duduknya duduk iftirash, kakinya itu tidak keluar. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, kalau umpamanya ada si A, dia sholat sendirian. Ada si A sholat sendirian, ambil posisi sholat paling kanan, maksudnya mepet paling kanan. Tiba-tiba ada si B datang, otomatis dia jadi makmum kan. Di 2 pekan yang lalu dijelaskan kalau sholat berjamaah untuk makmum posisi di sebelah kanan. Jadi si A dalam posisi paling kanan. Tiba-tiba si B nyamper di samping kirinya. Nah, ini bagaimana tindakan si A ini? Apakah dia bergeser ke sebelahnya atau gimana caranya? Baik. Tentang masalah apakah posisinya itu jadi wajib makmum tadi di sebelah kanan imam, sudah kami singgung juga pada pembahasan hadis tersebut. Posisi imam, posisi jamaah di sebelah kanan itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Sehingga kalau dia terpaksa sebelah kiri pun sholatnya tetap sah, mau dilanjutkan pun sampai selesai juga tidak ada masalah. Nabi SAW memutar Ibnu Abbas pindah ke sebelah kanan, itu cuma menunjukkan afdoliyah saja. Ya, cuma menunjukkan afdoliyah saja. Buktinya kenapa itu tidak sampai wajib? Karena Nabi SAW cuma menyuruh Ibnu Abbas cuma lanjutkan sholat. Seandainya itu jadi masalah, harusnya ulangi sholat dari awal. Itu sholat bermasalah, kamu sudah berada di posisi yang salah. Namun cuma menunjukkan afdoliyah.
Afdoliyah itu artinya kalau dia tetap di kiri pun tetap melanjutkan sholat seperti itu tidak masalah. Termasuk dalam kondisi darurat seperti itu, ya dia termasuk sebelah kiri tidak sampai sholatnya itu jadi tidak sah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jadi itu ada? Oh iya, sholat gerhana. Sholat gerhana yang pertama ini dilakukan ketika gerhana itu benar-benar terlihat. Kalau gerhana tertutup mendung maka tidak boleh ada sholat gerhana. Kalau di tempat lain Jakarta terlihat, di Jogja, di Galving tidak terlihat, maka tidak boleh ada sholat gerhana. Harus terlihat jelas. Ya, harus terlihat jelas. Tidak boleh cuma lihat di TV, namun lihat di sini nyatanya itu ada atau tidak. Ya, karena ini kaitannya dengan sebab, zatul asbab. Kalau ada sebabnya baru dilakukan, kalau tidak ada sebab tidak boleh dilakukan. Ini yang pertama perlu diperhatikan. Sehingga walaupun ada berita seperti itu, lihat dulu gerhana benar terjadi nggak? Kita lihat dengan mata telanjang itu bisa atau tidak? Ya. Namun kalau itu pun tidak terjadi di Jakarta yang terlihat, di Sumatera yang terlihat, di sini tidak, maka tidak ada sholat gerhana. Sehingga berita cuma cukup berita saja, kita terima saja, kita tampung. Namun bukan menunjukkan bahwasanya jadi pasti nanti malam itu sholat gerhana. Ya, tidak menunjukkan kepastian. Pastinya gimana? Terlihat gerhana atau tidak? Karena Nabi SAW ketika menyebutkan sholat gerhana, beliau katakan kalau terlihat gerhana sholatlah. Berarti terlihat itu, kalau tidak maka tidak ada sholat gerhana. Terus cara melakukannya, sepakat ulama sholatnya itu jumlahnya 2 rakaat. Jumlahnya 2 rakaat. Namun kalau caranya berbeda 2 rakaat ini, dalam 1 rakaat itu ada 2 rukuk, ada 2 sujud. Sholat gerhana itu 1 rakaat itu ada 2 rukuk, ada 2 sujud. Berarti kalau 2 rakaat ada 4 rukuk, ada 4 sujud. Gimana cara melakukan 2 rukuk dalam 1 rakaat? Maka kita baca surat seperti biasa, Al-Fatihah, setelah itu surat yang lain. Dianjurkan baca surat panjang, sepanjang-panjangnya, ya, sepanjang-panjangnya. Kenapa panjang? Tunggu sampai gerhana selesai itu baru selesai sholat. Berarti kalau gerhananya itu 2 jam, ya sudah sholat gerhana itu 2 jam. Dianjurkan seperti itu. Namun semampunya, saya tak mencoba astagfirullah, tidak ada yang datang ke masjid yang Al-Baqarah nanti tolong terus. Semampunya. Namun yang jelas kebiasaan Nabi SAW baca surat yang panjang. Jadi Al-Fatihah kemudian surat panjang. Kemudian Allahu Akbar turun rukuk. Rukuknya sama lamanya seperti berdirinya, atau mendekati, atau lebih daripada 50% dari berdiri. Ya, karena gerakan Nabi SAW sifat sholat Nabi seperti itu. Gerakan-gerakan yang mirip dengan berdirinya. Berarti kalau berdirinya lama, rukuknya juga lama. Jadi dia turun rukuk, jamaah nggak bisa protes. Mau disuruh rukuk lama, berbakit-bakit. Sami Allahu liman hamidah. Terus baca rukuk, kok bisa panjang itu bagaimana? Bisa lama gimana? Diulang-ulang. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Bisa jadi 100. Karena disuruh ulang lama kan? Disuruh ulang lama. Bangkit sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sudah, lanjut lagi baca surat Al-Fatihah, baca surat yang lainnya. Lanjut lagi baca Al-Fatihah, baca surat yang lainnya. Namun ini lebih ringan dibandingkan yang pertama tadi. Lalu turun rukuk lagi, rukuk yang kedua kali. Ya, lama lagi kemudian bangkit sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, terus turun sujud. Rukuknya sudah 2 kali. Paham ya? Rukuk 2 kali ya. Jadi turun rukuk pertama, bangkit lagi baca surat dan surat yang lainnya, surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Turun lagi rukuk yang kedua, bangkit lagi, baru i'tidal, baru turun sujud. Sujudnya 2 kali. Lakukan rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Namun sifat rakaat kedua lebih ringan daripada rakaat yang pertama. Setelah itu selesaikan sampai salam, kemudian salam kanan kiri, lalu imam naik mimbar untuk menyampaikan khutbah singkat. Nah, imam itu sampaikan bahwasanya gerhana ini bukan terjadi karena semata
kematian si fulan atau kematian yang lainnya atau kelahiran si A atau kelahiran si B. Namun itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menakut-nakuti manusia. Istighfar Nabi SAW sederhana singkat seperti itu. Ketika sudah selesai sudah dianjurkan untuk sedekah juga ketika gerhana itu terjadi. Ya, berbanyak istighfar juga ketika gerhana itu terjadi. Sudah selesai langsung kembali ke rumah masing-masing. Dianjurkan berjamaahnya di masjid. Namun kalau tidak mampu berjamaah, kalau misalnya masjid asyakum tidak adakan, boleh lakukan di rumah sendiri-sendiri. Kalau lakukan di rumah tidak perlu tambah dengan khutbah. Cukup sendiri-sendiri saja. Paham? Kalau khutbah lagi, cukup sendiri. Artinya sendiri pun tetap sah. Namun dianjurkan berjamaah. Lanjutkan dengan khutbah ketika itu. Imam naik mimbar setelah itu. Jadi sholat dulu baru khutbah. Beda dengan sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Wallahu a'lam. Boleh. Mereka tambahan dalam sholat dengan catatan 3 syarat. Kaitan dengan tersebut, apakah diperbolehkan dalam sholat sunnah itu kita sambil membaca Al-Quran? Kapan diterimanya dalam sholat sunnah? Saya pernah mendengar bahwa dalam sholat sunnah itu diperbolehkan kita sambil membaca Al-Quran. Ya, pada saat membaca surat juga diperbolehkan. Saat membaca surat, saat kita melaksanakan sholat, ya terus kemudian dalam melaksanakan sholat itu kemudian kita membaca surat yang tersebut, membaca Quran. oh, yang tadi kan berarti ketika sholat sambil pegang Quran, pegang mushaf Quran. Terus Kalau diperbolehkan bagaimana? baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalam surat Al-Musa ayat 4 dia mengatakan bacalah dari Al-Quran yang mudah bagi kalian. Jadi yang dimaksudkan dengan ayat ini bagusnya tidak melihat mushaf seperti itu ketika sholat. Karena nanti ada gerakan-gerakan yang mesti kita lakukan, padahal sebenarnya tidak terlalu butuh untuk itu. Ya, pasti ada gerakan tambahan juga. Padahal tidak terlalu butuh untuk itu. Makanya tadi kan saya katakan syarat ini perlu diperhatikan. Kalau tidak butuh, tidak perlu. Itu bukan kebutuhan. Karena diperintahkan untuk membaca dalam sholat, bacalah apa yang mudah bagi kalian. Ya, jadi tidak perlu memperberat diri sampai ingin baca yang wajib kita buka mushaf tidak. Namun memang ada praktek disebutkan dari Aisyah. Ketika itu ada seorang sahabat atau tabi'in yang dia terlihat baca Al-Quran dari mushaf tadi, baca Al-Quran dari mushaf, dan ketika itu dibiarkan dan tidak masalah. Namun yang lebih afdal dan ini mengurangi banyak gerakan di luar gerakan sholat, maka lebih bagus adalah dengan hafalan sendiri. Wallahu a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam. Sholatnya jadi tidak sah. Jadi mengisi gerakan imam sholatnya jadi tidak sah. Terus? Apakah nanti kanan kirinya diberitahu kamu berkaya sudah terlalu banyak, kamu harus ulangi sholat gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kanan kiri nanti bisa lihat ini apa yang membatalkan. Bisa jadi tadi kita bahas di sini lebih cepat daripada imam atau lebih lama daripada imam. Ini yang jadi masalah. Lebih cepat daripada imam atau lebih lama daripada imam. Lebih cepat. Nah, makanya nanti dilihat dia lebih cepat ini karena apa? Dia sudah sujud duluan, imamnya baru mau turun. Berarti lebih cepat daripada gerakan imam. Nah, kita harus memberi usul di sini. Ya, karena boleh dia ada beberapa sebab kenapa dia lebih cepat
Dikarenakan imamnya itu sudah terdengar suara untuk sujud, dia rasa sudah lebih dulu. Atau yang kedua, karena tidak tahu tentang masalah ini. Kalau tidak tahu tidak kaji punya masalah banyak sekali. Ya. Maka baiknya diberitahu dulu. Bu, dengan itu sholatnya tidak lebih cepat daripada imam seperti ini. Alasannya ada dari Rasulullah bersabda, kalau seorang yang mendahului imam bisa berubah nanti kepala jadi kepala keledai. Namun itu usah diberitahu. Intinya bermasalah. Ya, intinya bermasalah seperti itu. Baiknya tidak lebih cepat dari imam. Imam itu bergerak, baru dirikan itu bergerak. Dinasihati dulu. Dan kalau dia sudah paham, besok kok seperti itu lagi, ya dinasihati lagi sampai paham. Barangkali mungkin belum paham saja. Nah, rata-rata itu kan nggak paham, sehingga mas kalau seperti itu terus, terutama yang biasa lebih cepat daripada itu. Ya, tetap ada nasihatnya seperti itu. Allah Akbar. Ketika tahiyat akhir, imam itu lebih cepat sampai salam lebih dahulu, gitu. Maka jemaah tetap menyelesaikan tahiyatnya, sholawatnya, doanya, baru setelah itu jadi imam. Kalau kita sudah terpenuhi yang wajibnya itu baca tahiyat, kemudian sholawat. Ini wajib rukun tahiyat akhir. Maka kalau sudah seperti itu, imam sudah salah ikuti salam, kita tidak bisa lanjutkan doa. Karena imam sudah salah. Kita mengajar sunnah mengikuti imam itu lebih wajib. Doa itu sunnah. Doa ketika tahiyat akhir itu sunnah. Sedangkan mengikuti imam itu wajib. Maka langsung salat ketika itu kita tinggalkan untuk baca doa. Maka lihat itu sudah berkadar wajib itu. Namun kalau kadar wajib kita sudah berusaha cepat, kok gak dapat juga. Nah, kita tinggal menyelesaikan saja. Kalau sudah agak telat sedikit daripada imam. Karena kita alatnya punya alasan. Imamnya super cepat. Ya, baik. Sudah ya. Kami itu imam tadi yang beda niat antara sholat isya dan maghrib. Antara imam sholat isya sama sholat maghrib, ya. Sedangkan makmum tadi kan niatnya sholat maghrib. Nah, pas di rakaat ketiga dia sudah salam, artinya dia mendahului imam salamnya. Apakah tidak? Dia mendahului imam salamnya karena punya uzur. Ini bukan maksud dalam hadis mendahului imam, namun karena dia tidak boleh lebih daripada 3 rakaat. Kalau dia lebih daripada 3 rakaat, sholatnya batal. Karena dia sholat maghrib, maka dia salam lebih dulu, baru dia ikuti imam lagi setelahnya. Dia lepas dari imam, kita katakan menyelesaikan sholat lebih dahulu dari imam, dikarenakan ada sebab. Boleh seperti itu. Itu saja yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Insyaallah kita akan